Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Sabila Dewanti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi mutasi genetika. Mutasi merupakan peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Mutan itu adalah organisme yang mengalami mutasi dan memperlihatkan fenotip baru hasil mutasi. Mutagenesis yaitu peristiwa terjadinya mutasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut mutagen. Kriteria mutasi itu ada 3. Yang pertama, adanya perubahan materi genetik atau DNA. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga, hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunannya. Macam-macam mutasi itu ada 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen atau disebut juga mutasi titik, yaitu perubahan materi genetik pada gen akibat urutan basa nitrogen pada rantai DNA yang berubah. Mutasi kromosom yaitu perubahan materi genetik pada kromosom akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Penyebab mutasi gen atau mutasi titik itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu adisi atau penambahan, yaitu mengalami penambahan pada basa nitrogennya. Delesi yaitu terjadi pengurangan pada urutan basa nitrogennya. Insersi itu mengalami penyisipan pada urutan basa nitrogennya. Kalau duplikasi itu mengalami penggandaan pada urutan basa nitrogennya. Yang kedua, mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen, yaitu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, transisi. Transisi itu adanya penggantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa yang lain yang masih sejenis. Kalau transversi itu terjadinya penggantian pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lain yang tidak sejenis. Kalau mutasi akibat perubahan letak basa nitrogen itu terjadi karena adanya transposisi, yaitu perubahan letak basa-basa nitrogen pada rantai nukleotida. Penyebab mutasi kromosom. Penyebab mutasi kromosom itu dibagi menjadi 2, yaitu perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Kalau perubahan struktur kromosom itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, delesi. Delesi itu terjadinya peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Kalau duplikasi itu peristiwa bertambahnya segmen kromosom sehingga kromosom mengalami kelebihan gen. Kalau inversi itu peristiwa perubahan urutan letak gen pada kromosom menjadi urutan terbalik. Dan translokasi itu berpindahnya suatu segmen kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Kalau katenasi itu kromosom homolog yang saling berdekatan pada ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Yang kedua, perubahan jumlah kromosom itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu euploidi dan aneuploidi. Euploidi yaitu perubahan pada seluruh materi genetik dalam suatu set kromosom atau genom sehingga jumlah kromosom menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Yang pertama yaitu monoploidi, memiliki 1 genom di dalam sel tubuhnya. Diploidi memiliki 2 genom dalam sel tubuhnya. Triploidi memiliki 3 genom di dalam sel tubuhnya, dan tetraploidi memiliki 4 sel genom di dalam tubuhnya. Dan seterusnya itu disebut dengan poliploidi. Aneuploidi yaitu adalah perubahan jumlah kromosom dalam suatu individu sehingga jumlah kromosom menjadi lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah normalnya. Ini berarti bahwa kita dapat menemukan kromosom ekstra atau hilang dalam sel akibat dari kesalahan yang terjadi saat pembelahan sel. Aneuploidi itu terdiri dari nulisomi, yaitu sel kehilangan 2 kromosom,
Dan monosomi yaitu di dalam sel terdapat 2 pasang kromosom yang masing-masing kehilangan 1 kromosomnya. Trisomi yaitu sel mengalami kelebihan 1 kromosom. Pada kelainan trisomi ini terjadi penambahan jumlah kromosom sehingga jumlah kromosom menjadi 47 buah. Kalau tetrasomi ganda itu sel kelebihan 2 kromosom. Tetrasomi ganda di dalam sel terdapat 2 pasang kromosom yang masing-masing kelebihan 1 kromosom. Penyebab dari mutasi itu ada 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Kalau mutasi alami itu terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia, tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Tapi beberapa kemungkinan penyebab mutasi alami pada suatu organisme menurut para ahli, yang pertama yaitu radiasi sinar ultraviolet, radiasi sinar kosmik dari luar angkasa, yang ketiga zat-zat radioaktif yang terdapat di alam yang masuk ke dalam tubuh, dan yang keempat kesalahan pada proses replikasi DNA. Lalu mutasi buatan. Mutasi buatan disebut juga mutasi terinduksi. Itu ada 2 bahan, yaitu bahan kimia dan bahan biologi. Bahan kimia umumnya terdiri atas senyawa-senyawa kimia yang bersifat racun bagi tubuh. Contohnya seperti asam nitrit, asam nitrat, pestisida, kolkisin, dan masih banyak lagi. Lalu bahan biologi itu umumnya berupa virus dan bakteri. Karena asam nukleat pada virus dan bakteri dapat merusak kromosom sel inang sehingga terbentuk sel abnormal. Dampak mutasi pada kehidupan itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari mutasi yang pertama meningkatkan produksi pertanian, di antaranya tanaman padi dan gandum, tomat, kentang, bunga lili, dan sebagainya. Pada umumnya tanaman poliploid berukuran lebih besar, buah atau bunganya, dan lebih sehat. Lalu yang kedua, varietas tanaman baru menghasilkan buah tanpa biji seperti semangka atau buah dengan ukuran yang lebih besar dibanding ukuran normal. Yang ketiga, mutasi radiasi dalam sinar gamma dapat menghasilkan bibit unggul. Yang keempat, mutasi pada mikroorganisme dapat meningkatkan hasil antibiotika. Misalnya, mutan dari Penicillium menghasilkan antibiotik penicillin. Mutasi melalui radiasi menggunakan radiostop dapat digunakan untuk memeriksa proses biologi, misalnya transfer elektron pada fotosintesis. Yang selanjutnya itu mutasi merupakan proses yang sangat berguna untuk evolusi dan variasi genetik. Selain dampak positif, dampak negatif dari mutasi itu ada di antaranya terjadinya mutasi gen yang menyebabkan beberapa kelainan pada manusia, antara lain sindrom Down, Klinefelter, Turner, Jacob, Edward, Wolff, dan sindrom triple X. Penemuan buah tanpa biji dapat mengakibatkan tanaman mengalami kesulitan untuk mendapatkan generasi penerusnya. Pemberian insektisida yang tidak sesuai dosisnya dapat mengakibatkan mutasi pada hama sehingga akan menjadi resisten terhadap jenis insektisida yang sama. Hama yang resisten akan mengalami peledakan jumlah sehingga akan merusak tanaman budidaya. Penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat mengakibatkan tumbuhnya sel kanker dan cacat pada janin dalam rahim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.